Selamat datang semuanya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya keadaan bumi sekarang itu jauh lebih parah dari sebelumnya. Bahkan menurut Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres yang mengatakan pada tahun 2023 lalu, mengatakan bahwa sekarang bukan lagi eranya global warming, tapi global boiling atau pendidih global. Nah, kenapa? Karena semakin rusaknya bumi sekarang, kenaikan suhu jauh meningkat pesat, dan ada beberapa negara yang berkontribusi besar dalam kerusakan lingkungan ini. Nah, termasuk yang paling besar itu anggota G20, diantaranya yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, daerah yang berkontribusi besar dalam kerusakan lingkungan yaitu berada di Pulau Jawa. Pulau yang memiliki luas sekitar 129.000 dan dihuni oleh 150 juta jiwa. Jadi bayangan betapa padatnya Pulau Jawa. Bahkan kepadatannya setiap 1 kilometer itu dihuni oleh sekitar 1000 berapa jiwa begitu. Nah, bisa dikatakan Pulau Jawa itu termasuk overpopulasi. Akibat dari hal ini yaitu kerusakan lingkungan yang semakin nyata, semakin besar. Nah, bahkan sekarang bisa dikatakan Pulau Jawa itu menjadi pulau yang kurang layak huni karena kerusakan alam yang begitu terasa. Bahkan beberapa ilmuwan dari lembaga-lembaga yang kuat, ada beberapa yang memprediksi keadaan Pulau Jawa di masa depan. Misalnya seperti di masa depan Pulau Jawa akan menjadi sebuah gurun, tanahnya tandus. Lah, bagaimana ceritanya? Pulau Jawa yang berada di Indonesia yang terkenal dengan kesuburan tanahnya tersebut di masa mendatang akan menjadi sebuah gurun pasir. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat besar yang harus kita sadari bersama. Bukan hanya itu saja, banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang akan terjadi di masa mendatang. Misalnya tadi gurun, ada juga yang mengatakan di masa mendatang Pulau Jawa akan mengalami krisis air bersih. Bahkan sekitar 80% Pulau Jawa akan mengalami kekurangan air. Nah, masih banyak sekali permasalahan di Pulau Jawa akibat overpopulasi. Nah, apakah mungkin di masa mendatang Pulau Jawa akan bisa dikatakan menjadi pulau yang tidak layak huni? Mari kita simak videonya. Berikut adalah 3 permasalahan besar yang akan dihadapi Pulau Jawa di masa mendatang. Akankah Pulau Jawa menjadi sebuah kenangan? Yang pertama adalah akan ada banyak dataran di Jawa Tengah, khususnya di daerah Pantura yang akan tenggelam di masa depan. Apa mungkin hal ini terjadi di masa depan? Menurut laporan yang saya baca dari CNBC pada 2022 lalu, yang mengatakan bahwa nanti di tahun 2030 mendatang akan ada banyak dataran di Jawa Tengah, khususnya di daerah Pantura yang akan tenggelam. Nah, fenomena ini disebut sebagai fenomena Atlantis, atau akan ada banyak dataran yang akan tenggelam. Bahkan luasnya diprediksi akan semakin bertambah dalam periode 2030 hingga 2060 mendatang. Jadi ada kemungkinan besar diakibatkan oleh karena overpopulasi manusia di Pulau Jawa dan perusakan lingkungan di Pulau Jawa. Kemungkinan besar hal ini dapat terjadi apabila masyarakat di Pulau Jawa tidak sadar dan tidak peduli hal ini. Faktor terbesar dalam terjadinya hal ini yaitu karena semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah, maka beban yang diterima oleh tanah tersebut akan semakin berat, mengakibatkan penurunan tanah yang sedikit demi sedikit terasa. Dan semakin banyak populasi manusia di suatu tempat, maka hal itu semakin membuat alam menjadi tidak stabil apabila manusianya tidak peduli terhadap lingkungannya. Ya, hal ini diakibatkan oleh kenaikan air laut dan penurunan tanah. Jadi semakin panas bumi maka membuat kutub selatan dan kutub utara mengalami pencairan. Nah, akibatnya kalau misalnya daerah-daerah salju tersebut semakin mencair, maka permukaan laut
menjadi semakin naik gitu. Dan maka membuat daerah-daerah yang berada dalam tipografi yang rendah akan semakin cepat mengalami kenaikan air laut, dan juga akibat oleh penurunan tanah. Jadi begini, semakin banyak populasi manusia di suatu tempat, maka penggunaan air semakin besar. Akibatnya apa? Kalau air diambil secara berlebihan dari tanah, itu akan mengakibatkan struktur tanah menjadi tidak lebih kuat. Akhirnya sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Nah, coba kita hitung-hitung populasi manusia di Pulau Jawa, khususnya di daerah Pantura, yaitu sekitar 50 juta orang. Jadi bayangkan betapa padatnya. Menurut data yang saya kutip dari CNN, bahwa penurunan tanah rata-rata di Jawa Tengah itu sekitar 5-20 cm per tahun. Jadi bayangkan apabila hal ini terus dibiarkan saja, beberapa tahun mendatang, itu karena penurunan tanah akan semakin besar, yang membuat beberapa daerah di sekitar Pantura itu mengalami penurunan tanah. Nah, bahkan sekarang sudah banyak kasusnya, beberapa daerah di Pulau Jawa yang sudah tenggelam oleh air laut. Misalnya kita lihat di daerah Pekalongan, itu wilayahnya sekitar 31% telah mengalami tenggelam oleh air laut. Data yang saya ambil dari media iNews pada 2018 lalu. Dan bukan hanya itu saja, ada daerah lain juga yang sudah mengalami kenaikan air laut, misalnya di Muara Baru, di Penjaringan, dan Jakarta Utara yang terkenal itu dengan ada masjid yang tenggelam. Yaitu menjadi salah satu bukti nyata bahwa sekarang daerah Pantura itu sudah mengalami penurunan tanah sedikit demi sedikit. Dan juga ada di Demak. Nah, kalau kalian tahu juga, penyebab terbesar pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah karena kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Pulau Jawa, khususnya daerah Pantura. Karena banyak juga kan ilmuwan yang sudah memprediksi bahwasanya di masa mendatang Pulau Jakarta akan mengalami tenggelam. Nah, maka ini sudah diantisipasi oleh pemerintah kita. Untungnya pemerintah kita sadar, makanya segera mungkin memindahkan ibu kota Kalimantan. Hal ini kalau misalnya masyarakat Indonesia belum sadar akan ini, kemungkinan di masa mendatang Pulau Jawa benar-benar tenggelam. Yang kedua adalah krisis air. Nah, menurut laporan yang saya baca dari situs BBC, di Jawa Tengah diprediksi akan mengalami kehabisan air di tahun 2040. Kok kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal Indonesia adalah negara terkaya airnya, yang dimana Indonesia menyimpan 6% cadangan air terbesar di dunia. Tapi kalau kita lihat dari beberapa faktor-faktor, ya bisa saja hal ini bisa terjadi. Misalnya pertamanya penduduk Pulau Jawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang drastis. Yang kedua yaitu lahan hijau yang di Pulau Jawa mengalami penurunan drastis. Coba kalau kita lihat Pulau Jawa, daerahnya padat sekali dengan pemukiman penduduk. Hutan itu semakin lama semakin sedikit. Kalau kita lihat Google Maps, coba daerah Pulau Jawa, daerah yang masih hijau tua dalam tanda kutip itu hutan, sangat sedikit tersisa di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang masih hijau hanya tersisa di gunung-gunung saja. Itu pun di gunung jumlahnya sangat sedikit. Sebenarnya perbandingan cadangan air dan populasi manusia di Pulau Jawa itu tidak seimbang, karena begitu over populasinya di Pulau Jawa membuat cadangan air yang ada di Pulau Jawa begitu berkurang. Selanjutnya yaitu curah hujan di Pulau Jawa cenderung berkurang, yaitu sekitar 3%. Selanjutnya kenaikan suhu. Gimana kalau kita lihat emisi yang terjadi di Pulau Jawa itu begitu besar, karena banyak sekali kendaraan motor, mobil berada di Pulau Jawa, yang membuat kenaikan suhu di Pulau Jawa semakin lama semakin meningkat. Jadi kalau kita rasakan semakin lama ke Pulau Jawa semakin panas rasanya. Hal ini juga mengakibatkan curah hujan yang cenderung berkurang.
Kalau misalnya curah hujan cenderung berkurang, maka akibatnya potensi cadangan air di tanah itu semakin berkurang. Kalau kita lihat laporan dari Menteri PUPR pada 2019 lalu, mengatakan bahwa satu orang saat ini 2019 di Pulau Jawa mendapatkan cadangan air sekitar 1.169 meter kubik per tahun. Satu orang di Jawa per tahun itu sekitar 1.169. Tetapi hal yang lebih mengerikan lagi, diprediksi itu akan turun sampai 476 meter per kubik per tahun sampai 2040. Jadi bisa dibayangkan, bisa diperhitungkan bagaimana keadaannya nanti di tahun 2040. Akan Pulau Jawa benar-benar menjadi sebuah gurun atau akan hijau. Krisis air juga di Pulau Jawa dari tahun 2000 itu cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2000 krisis air sekitar 6,0%. Diprediksi akan menjadi 9,6% di tahun 2045. Pengambilan air di Pulau Jawa yang secara berlebihan mengakibatkan cadangan air di Pulau Jawa sedikit demi sedikit akan berkurang, bahkan mungkin habis. Yang ketiga yaitu overpopulasi. Menurut sensus terakhir yang dirilis oleh BPS pada 2020 lalu, Pulau Jawa dihuni sekitar 151.059 juta orang, atau sekitar 56% penduduk Indonesia, dengan kepadatan 1.317 jiwa per kilometer. Hal ini adalah alasan utama mengapa kerusakan lingkungan di Pulau Jawa semakin hari semakin terlihat. Overpopulasi ini yang mengakibatkan hutan-hutan atau kawasan hijau di Pulau Jawa semakin berkurang. Bahkan hutan di Pulau Jawa saat ini tersisa sekitar 24%. Padahal minimal hutan di suatu wilayah yaitu sekitar 30%. Jadi sebenarnya hutan di Pulau Jawa itu kurang sekali. Dimana standarnya 30%, tapi saat ini hanya tersisa sekitar 24%. Nah, kalau misalnya hutan di Pulau Jawa semakin hari semakin langka, maka akan berakibat besar pada perusakan ekosistem, perusakan alam di Pulau Jawa. Nah, hal yang lebih mengejutkan lagi yaitu adalah Pulau Jawa itu menjadi daerah kontributor pangan di Indonesia sekitar 60%, khususnya beras. Jadi beras-beras yang berada di wilayah Indonesia itu kontributor terbesarnya di Pulau Jawa sekitar 60%. Nah, tapi coba kita lihat di daerah sekitar kita sekarang, banyak sawah-sawah lahan hijau itu semakin berkurang. Kalau misalnya sawah-sawah semakin berkurang, akhirnya akibatnya kalau lahan pangan di Pulau Jawa semakin berkurang, maka krisis pangan akan terjadi di masa mendatang. Maka dari itu, mulai hari ini mari kita bersama-sama menjaga alam kita, agar apa? Di masa mendatang bumi keadaannya menjadi semakin baik, yang nantinya akan kita nikmati bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya.